Sugeng Rawu. Yen Sugeng Rawu. Sebelum saya beri kesempatan kepada para audien untuk mendalam atau untuk menyampaikan pertanyaannya, saya ingin minta izin pada para audien, kira-kira pemateri boleh email nggak? Monggo, Bro. Bisa email katanya. Moderator juga bisa ya? Nggak boleh. Baik, sebelum saya sampaikan, sebelum saya memberi kesempatan kepada saudara untuk bertanya, ingin saya menyampaikan sekilas materi yang disampaikan oleh Pak Fakhruddin, bahwa para intelektual itu untuk mendalami Al-Quran didasarkan pertama kali adalah kepada asumsi melalui tilawah, qiraah dan tadabbur, dilanjutkan dengan memilah. Level Al-Quran itu ada 5: kalamullah, wahyu, mushaf atau kodifikasi, dan tafsir, dan yang terakhir itu adalah masyarakat Al-Quran. Tafsir itu punya 5 sifat atau 5 corak: tafsir formalistik, rasionalistik, substantif, anagogik, dan anarkis. Dari 5 jenis ini melahirkan 2 kubu, kubu kanan dan kubu kiri. Itu sekilas cuplikan dari materi yang disampaikan oleh Pak Fakhruddin. Sesi selanjutnya saya beri kesempatan kepada para ikhwan dan ikhwati untuk menyampaikan materinya masing-masing. 2 kubu kanan dan kubu kiri ini hanya 2 penanya. Ya, kita batasi dulu. Jika nanti masih ada waktu, kita lanjutkan. Ya. Aturan penanya, silakan sebutkan nama dan asal usulnya dari mana. Khawatir dari kubu kanan dan kubu kiri cuma menyerupai tempat gitu saja. Ya. Disilakan. Ya, monggo. Dari kubu kanan dulu. Silakan. Tolong bantu mikrofon diberikan kepada audien untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bapak Fakhruddin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin protes kepada moderator ya, mengapa CV-nya beliau tidak disebutkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya izin bertanya kepada Pak Faiz. Pertanyaannya adalah bagaimana filsafat Islam menunjukkan interaksi antara pemikiran filosofis dan penafsiran Al-Quran. Apa saja contoh konkretnya dari karya-karya filsafat Islam klasik yang telah mempengaruhi tafsir Al-Quran? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya belum memperkenalkan nama ya. Takut diprotes moderator nanti. Nama saya Ihsan Taufik, asal dari Bandung, tapi kuliah di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Amanatul Ummah Mojokerto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Karena sifatnya kita ini adalah sifatnya dialog interaktif, maka saya tidak perlu menampung pertanyaan. Khawatirnya nanti overload dan meledak. Gitu Prof ya. Baik, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh penanya, tugas saya untuk menjawabnya adalah kenapa saya tidak membacakan CV. Pertama adalah keterbatasan waktu, dan saya sudah koordinasi dengan panitia. Dan yang kedua,
saya rasa untuk membacakan CV beliau tidak perlu karena sudah ada di link YouTuber. Dan sekeliber beliau tidak perlu untuk menyampaikan CV ini. Untuk menjawab pertanyaan pertama, sepenuhnya saya serahkan kepada Bapak Fakhruddin. Pertanyaannya saya kurang paham. Nggih, monggo disilakan. Oke, baik. Saya jawab dengan nambah satu materi lagi ya. Pertanyaannya bisa mengarah ke sana. Jadi tentang hubungan antara filsafat dan tafsir, sederhananya kan itu. Yang pertama, kalau ditanya buktinya, kalau dalam ilmu tafsir itu ada satu kategori tafsir yang dikenal sebagai tafsir falsafi. Jadi biasanya yang dipakai contoh itu tafsirnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Salah satu contoh. Tapi bagi saya tafsir Al-Manarnya Syekh Muhammad Abduh, kemudian tafsirnya Syekh Tantowi Johari, jadi itu juga bau filsafatnya sangat kuat. Kemudian para filosof zaman dulu, apakah itu Ibnu Sina, Al-Farabi, sampai Ibnu Khaldun, itu kalau berargumen tidak hanya menggunakan akalnya, tapi biasanya juga menyisipkan ayat-ayat yang sesuai dan relevan. Jadi kalau kalian misalnya baca tahafud dan tahafud dari Imam Ghazali dan Ibnu Rus, itu di dalamnya juga penuh ayat-ayat, penuh rujukan-rujukan. Itu salah satu contoh ya, tafsir falsafi. Ada adzan, biar gak balapan ya. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada suara adzan lagi, tidak apa-apa ya. Adzannya 5 kali, kita tidak selesai-selesai. Jadi, saya lanjutkan hubungannya filsafat dengan tafsir. Jadi yang pertama, ternyata ada juga jenis tafsir falsafi. Yang kedua, hubungan yang paling sering terjadi, pola yang paling sering muncul adalah pola konfirmatif atau justifikatif. Pola konfirmatif itu gini loh. Misalnya Al-Quran bicara apa, itu ternyata cocok ya dengan filsafat ini. Nah, ini namanya model konfirmatif. Atau filsafat bilang begini, sama dengan Al-Quran. Nah, ini namanya model konfirmatif, dan itu banyak. Karena memang nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai kebaikan itu kan biasanya memang tidak hanya ada di Al-Quran. Sebenarnya pakai akal kita saja bisa kita jangkau. Itu yang membuat nanti banyak sekali muncul pola-pola konfirmatif. Ada model kedua, yaitu model elaboratif atau eksploratif. Model eksploratif itu adalah model, misalnya begini, Al-Quran bilang apa, terus filsafatnya yang menggali. Jadi filsafatnya yang mengeksplor. Misalnya Al-Quran bilang bahwa perpecahan itu melemahkan. Wah, terus filsafat hadir dengan teori-teori tentang hidup bersama, toleransi, kerjasama, dan lain sebagainya. Ini namanya eksploratif. Di ayatnya sih tidak sedetail itu, tapi filsafatnya ngomong panjang lebar. Ini namanya eksploratif. Nanti ada gaya ketiga. Gaya ketiga ini namanya inspiratif. Inspiratif itu melahirkan inspirasi baru. Yang semula tidak terpikir, sekarang terpikir, muncul ide itu. Itu namanya inspiratif. Lahir sesuatu yang sebelumnya tidak ada.
belum dipahami ke sana. Nah, terus filsafat tertentu mampu membawanya ke sana. Itu namanya fungsi inspiratif. Yang terakhir ada pola kritis. Pola kritis itu misalnya yang dilakukan Imam Ghazali. Loh, pikirannya filosof ini sama ini loh, yang isinya begini, ini kan tabrakan dengan Al-Quran ayat sekian-sekian. Ini namanya fungsi kritis. Kalau filsafat apa bisa ngeritik Al-Quran, Pak? Kalau pakai rumus 5 hierarki tadi, yang bisa dikritik oleh filsafat adalah tafsir. Jadi di level tafsir yang di situ akalnya manusia main. Karena kalau di yang sebelum-sebelumnya kan yang main bukan akalnya, tapi keimanan, kepercayaannya. Akal kita bekerja itu sejak tafsir. Maka filsafat bisa mengkritik di situ. Sampean tafsirnya agak keliru. Masa Islam kok begitu? Masa Nabi Muhammad kok digambarkan begitu? Itu bisa kayak filsafat. Jadi ada banyak pertemuan antara filsafat dengan tafsir, karena memang dua-duanya alat utamanya adalah kemampuan berpikir kita. Baik, saya kira itu ya untuk pertanyaan yang pertama. Monggo.